Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miranda Sitinja. Saya kelas 11 IPA 4. Hobi saya bermain basket, alamat Pranat. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan tugas biologi, yaitu materi tentang struktur sel. Baiklah, yang pertama, sel. Sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya. Sel merupakan kesatuan hereditas atau sifat menurun. Makhluk hidup, sel mengandung sifat keturunan atau genetik atau hereditas yang diwariskan pada keturunan. Menurut definisi umum, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup, baik struktural maupun fungsional. Berdasarkan jumlah sel, makhluk hidup digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal dan makhluk hidup multiseluler bersel banyak. Berdasarkan keadaan intisel, sel dibedakan menjadi sel prokariotik atau inti sel tidak mempunyai membran dan sel eukariotik atau inti sel dibatasi oleh membran. Yang pertama, saya akan menjelaskan sel prokariotik. Sel prokariotik, istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Ciri-ciri sel prokariotik: 1. Memiliki membran plasma, memiliki nukleus atau DNA, RNA. Yang kedua, memiliki sitoplasma. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan saling terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli. Sel eukariotik. Eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati dibandingkan dengan dinding sel prokariot. Salah satu grup eukariot yaitu ganggang, dinding selnya terdiri dari lelulosa, kecuali pada dua grup ganggang yaitu diatom dan chrysophyta. Satu grup ganggang lainnya yaitu Coccolithopora atau Coccolithopores. Perbandingan sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik contoh organisme bakteri dan ganggang hijau biru. Eukariotik contoh organismenya protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Prokariotik ukuran sel umumnya 1-5, eukariotik ukuran sel umumnya 10-100. Prokariotik metabolisme anaerobik dan aerobik, eukariotik metabolismenya aerobik. Prokariotik organela sedikit atau tidak ada. Eukariotik organela nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum, endoplasma. Prokariotik DNA sirkular dan sitoplasma. Eukariotik DNA sangat panjang terdapat dalam inti. Prokariotik sitoplasma tidak ada Prokariotik sitoplasma tidak ada sitoskeleton. Eukariotik sitoskeleton tersusun dari filamen protein. Prokariotik pembelahan sel, kromosom memisahkan diri oleh adanya pemisahan. Eukariotik pembelahan sel, kromosom memisah melalui gelondong pembelahan. Bagian komponen sel yang pertama, membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel.
Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel berfungsi pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, menjadi tempat perpindahannya air dan mineral. Kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis RE, yaitu RE granuler atau RE kasar dan RE agranuler atau RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transformasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari ke membran sel. Sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintetis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Pada RE kasar terdapat ribosom dan RE halus tidak terdapat ribosom. Terdapat yang ketiga, ribosom atau ergastoplasma. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintetis protein. Yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Yang kelima, mitokondria atau the powerhouse. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau kristal. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Yang keenam, lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Ketujuh, vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, ditirpati, dan enzim. Adapun pelaku pembatas antara vakuola dan sitoplasma ialah tonoplasma. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.